Dedolarisasi hingga hegemoni yang mulai ditinggalkan, benarkah Amerika Serikat diambang kehancuran? Berikut fakta-faktanya. Amerika Serikat menjadi negara adidaya sepanjang abad ke-19. Pasalnya, AS sukses menutup pintu teater pertempuran usai membungkam Jepang lewat bom atom pada Perang Dunia II. Begitu pula saat episode 30 tahun Perang Dingin, AS sukses memenangkan persaingan ideologi antara Uni Soviet dan komunisnya usai Presiden Soviet, Mikhail Gorbachev, resmi membubarkan negaranya sendiri setelah 74 tahun berdiri. Berbagai raihan kemenangan itu jelas membuat AS sangat dikdaya dan memiliki kekuatan tak terhingga, sekaligus membuatnya sebagai polisi dunia di sektor ekonomi dan politik. Atas nama demokrasi dan liberalisasi, AS kerap melakukan perluasan hegemoni yang disebut Pax Americana. Meski begitu, tulis Tom McTague di The Atlantic, kekuatan besar AS juga diiringi oleh kerentanan kehancuran yang begitu besar, sebab ketidaksukaan publik dunia atas kedudukan AS membuat mereka menginginkan keruntuhan dari negara yang berdiri pada 1776 itu. Contoh ini terlihat pada sikap AS menghadapi pertempuran. Merujuk paparan The New Rules of War, Victory in the Age of Durable Disorder, 2019, perlu dipahami setelah 1945 perang di dunia tak hanya berada di lingkup satu negara, alias melintasi batas-batas politik negara. Hal ini disebabkan karena perang lebih didasari oleh sentimen kebangsaan dan keagamaan yang militannya bisa lintas negara. Pertarungan antara suku A dan B bisa saja berada di 2-3 negara. Pandangan baru inilah yang gagal dipahami oleh Amerika Serikat. Mereka memakai strategi perang dunia, bahwa kemenangan diraih usai membunuh pemimpin dan menghancurkan militer musuh. Disinilah letak masalahnya, dalam tiap pertempuran, AS berhasil menghancurkan militer dan pemimpin, tetapi tidak dengan ideologis atau pemikirannya yang tetap eksis. Akibat gagal menghabisi akar ideologis yang lintas negara, dan terlena oleh kemenangan semu usai membunuh pemimpin, lahirlah berbagai kelompok ekstremis yang melahirkan gerakan terorisme global, salah satunya bernama ISIS, dan ini memang terbukti saat ISIS melancarkan aksi terorisme terhadap Barat, khususnya AS demi tercapainya kehancuran AS itu sendiri. Kasus-kasus seperti ini sebetulnya jadi bumerang bagi Amerika Serikat sejak tahun 1970-an, dan memuncak saat memasuki abad ke-20, sudah ada berbagai prediksi American Decline atau kemunduran AS. Sebagaimana dipaparkan Nicholas Kitchen dan Michael Cox dalam Power, Structural Power, and American Decline, Cambridge Review of International Affairs, 2019, penyebab kemunduran saat memasuki abad ke-20 ini disebabkan Amerika Serikat membuat seluruh dunia kecewa karena agresi militer dan sistem kapitalismenya. Khusus yang terakhir, model kapitalisme AS yang sebelumnya begitu dominan dipandang telah merusak politik, menghambat pertumbuhan, dan melemahkan daya tarik AS dalam tatanan global. Ketika AS mulai melemah, disinilah China muncul dan bangkit. Menariknya, kebangkitan China ini justru disebabkan, lagi-lagi oleh kebodohan Amerika itu sendiri. Saat Amerika fokus mengacak-acak Timur Tengah yang berujung kekalahan, China fokus berdagang dan meluaskan sayap pengaruh. Pada titik ini sebetulnya Amerika luput dan telat sadar kalau dirinya mengalami kemunduran. Merujuk data IMF, pada tahun 2000, PDB China hanya 7% dunia. Namun, 2 dekade kemudian, nilainya berlipat ganda menjadi hampir 19%. Pada periode yang sama, PDB AS justru merosot dari 20% menjadi hampir 16%. Aroma kemunduran ini juga pernah diprediksi oleh sejarawan AS, Alfred McCoy. Menurutnya kenaikan harga, upah yang stagnan dan daya saing internasional yang mulai pudar akan datang. Mengutip Big Thing, pada tahun 2025 kekuatan AS sudah compang-camping dan memudar, lalu 5 tahun kemudian,
dolar AS akan kehilangan statusnya sebagai mata uang dunia yang berakibat pada hilangnya hegemoni AS di dunia. Sebetulnya pernyataan Alfred ini sudah mulai terlihat. Amerika Serikat kini mulai dijauhi sejumlah negara. Ini terlihat dari mata uang, dedolarisasi, hingga tren pergaulan global. Dari sisi mata uang, upaya membuang dolar AS dilakukan sejumlah pihak, di antaranya negara-negara yang bergabung dalam BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Di segi pergaulan internasional, Amerika Serikat pun mulai dilupakan beberapa negara termasuk sekutu dekatnya. Sebut saja Arab Saudi yang tiba-tiba membina hubungan kembali dengan Iran, di bawah mediasi China, sebagaimana diberitakan Reuters dan AFP. Belum lagi Perancis, usai Presiden Emmanuel Macron menemui Presiden China Xi Jinping pekan lalu, Macron mengatakan Eropa harus mengurangi ketergantungannya pada AS. Eropa, tegasnya, harus menghindarkan diri dari terseret ke dalam konfrontasi antara Amerika Serikat dan China atas Taiwan. Macron, dimuat Politico, menekankan teori otonomi strategis untuk Eropa, yang mungkin dipimpin oleh Prancis untuk menjadi negara adikuasa ketiga. Jadi, bagaimana menurut teman-teman tentang berita ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, komen dan share videonya. Tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.